Cerita dimulai di sebuah kultus demonik, di mana ketua kultus bernama Huan beserta istrinya yang seorang manusia bernama Xian mengadakan upacara kebangkitan Raja Iblis Huang Fan yang membawa kitab penghancur dunia. Dengan wadah bayi kembar yang dilahirkan Xian, Huan dan Xian berharap Raja Iblis bisa merasuki kedua anak mereka. Setelah Raja Iblis Huang Fan berhasil bangkit, maka seluruh dunia akan hancur. Namun, di tengah ritual berlangsung, berbagai macam aliran dari seluruh dunia bergabung untuk menghentikan kebangkitan Raja Iblis yang dipimpin ketua aliran Xuantian bernama Domu. Selain mencegah kebangkitan Raja Iblis, Domu ingin menghukum anaknya Xian karena telah berkhianat kepada umat manusia dengan melahirkan keturunan demonik dan mencoba menghancurkan dunia manusia. Akhirnya, pertarungan pun pecah antara kultus demonik dan gabung aliran dari seluruh dunia. Sesaat setelah pertempuran dimulai, Domu berhasil membuat celah dengan mendorong Huan. Hal itu tidak disia-siakan Zen, salah satu senior, untuk membunuh Huan. Mengetahui suaminya telah tewas, Xian melanjutkan ritual untuk mempercepat bangkitnya Raja Iblis. Dan dengan terbangunnya Raja Iblis, hanya dalam sekejap, Raja Iblis mampu meluluh lantahkan medan pertempuran. Setelah melihat kekuatan Raja Iblis, Domu mulai membakar inti jiwanya untuk mencegah Raja Iblis bangkit sempurna. Perlahan, tubuh Domu mulai menghilang. Namun, ia mampu memanggil ribuan pedang yang membentuk pedang raksasa. Dengan pengorbanan Domu, akhirnya Raja Iblis berhasil dihentikan. Dua 20 tahun kemudian, di sebuah pangkalan militer, beberapa prajurit mengumpulkan beberapa gadis perawan dari sebuah desa. Perintah tersebut diberikan oleh seorang penasihat militer yang ternyata adalah Zen. Sementara itu, di tengah kerumunan gadis perawan terdapat seorang wanita bernama Cewei yang sengaja tertangkap untuk mendapatkan informasi. Kemudian, setelah semua gadis perawan dikumpulkan, mereka diberi pakaian dan dikumpulkan di suatu tempat. Di saat yang sama, seorang pria bernama Yofang yang merupakan rekan seperguruan Chai berhasil melumpuhkan beberapa penjaga gerbang. Namun Yofang selalu diganggu seekor gagak yang selalu mengikutinya. Sementara itu, salah satu anak buah Zen membawa paksa seorang gadis perawan yang dijadikan mangsa. Kejadian itu disaksikan oleh Yofeng yang membuatnya khawatir dengan keadaan Chai. Sementara itu, setelah melihat salah satu gadis perawan dibawa secara paksa, beberapa rumor buruk mulai beredar di antara para gadis dan membuat salah satu gadis yang ketakutan mencoba kabur. Dan saat gadis itu berhasil tertangkap oleh para penjaga, Chai muncul dan berhasil menemukan gadis tersebut. Di saat yang sama, Yofeng berhasil bertemu Chai, namun Chai ingin menyelidiki lebih lanjut karena beberapa wilayah juga melakukan hal yang sama untuk menculik para gadis. Beberapa saat kemudian, mereka berdua berhasil tiba di depan kediaman Zen. Kebetulan Zen yang sekarat sedang mempraktekkan teknik iblis Douyin untuk menyerap energi gadis perawan. Sayangnya, keberadaan Chai dan Yofeng berhasil terungkap, dan karena hal itulah alarm segera dibunyikan yang membuat keduanya langsung terkepung prajurit. Di tengah situasi kritis, Yofeng membangkitkan kekuatannya dengan sebuah aura hitam menyelimuti tubuhnya. Sementara tubuhnya perlahan mulai berubah menjadi iblis.
Meski begitu, Yofeng masih mempunyai kesadaran dan lebih memilih kabur membawa Cai ketimbang pertarungan. Namun di tengah pelariannya, mereka berdua dihadang seekor gagak yang selama ini mengikuti Yofeng. Rupa-rupanya gagak itu merupakan saudara Yofeng, sisa dari kultus demonik bernama Die. Tujuan dia bertemu Yofeng untuk mengajaknya membangkitkan kembali kultus demonik. Dia juga menceritakan bahwa Yofeng sebenarnya anak dari Huan dan Xian, sama seperti dirinya. Namun Yofeng menolak. Selain ia tidak ingin terlibat dengan iblis, Yofeng merasa kesal karena rupanya yang mirip iblis membuatnya selalu dikucilkan. Dan karena Yofeng menolak, terpaksa Die menggunakan kekerasan untuk membawa Yofeng. Sesaat setelah pertarungan dimulai, Die mengetahui bahwa Yofeng belum sepenuhnya menjadi iblis. Oleh karena itu, Die berniat membangkitkan jiwa iblis Yofeng sepenuhnya. Namun, Cai yang mengetahui rencana tersebut segera memainkan serulingnya agar Yofeng mempertahankan kemanusiaannya. Sementara jiwa Yofeng mulai terguncang antara memilih menjadi iblis atau mempertahankan kesadarannya. Hingga akhirnya, Yofeng mulai lepas kendali dan kembali ke desa tempat tinggalnya. Sayangnya, setelah tiba di desa, Yofeng mulai mengamuk. Untungnya, guru Yofeng bernama Xifang mampu mengembalikan Yofeng ke wujud manusianya. Meski begitu, warga desa yang masih marah segera mengusir mereka dari desa. Saat Xifeng sedang berkemas, Cai muncul dengan memberitahukan perbuatan penasihat militer dan sempat tertangkap oleh para prajurit. Mengetahui masalah semakin besar, Xifeng segera mempercepat langkahnya untuk membawa Yofeng dan Cai pergi. Namun Yofeng yang selalu berpindah tempat ketika ada masalah mulai mempertanyakan identitasnya. Akhirnya, Xifeng pun menceritakan identitas Yofeng di mana 20 tahun yang lalu setelah pertarungan melawan kultus demonik, Xian berhasil kabur dengan membawa salah satu anaknya. Sedang Xifang berhasil mengamankan Yofeng dan sebuah kitab penghancur dunia. Namun tanpa diduga, Shen mempunyai niat tersembunyi dengan meminta kitab penghancur dunia dan Yofeng yang masih bayi. Zen ingin mempelajari kitab tersebut untuk menguasai dunia dan merebut kedua anak Xian untuk dijadikan sebagai pil iblis. Sedang Xifeng yang menganggap Yofeng tidak bersalah memutuskan kabur menggunakan sebuah portal. 20 tahun telah berlalu, Zen mampu memberdaya kaisar yang membuatnya menjadi seorang penasehat militer. Sementara Xifeng terus menyembunyikan identitas Yofeng selama 20 tahun. Setelah mendengar cerita itu, Yofeng bukannya terbebani, malahan ia senang karena ia bukan orang biasa. Untuk rencana selanjutnya, Xifang ingin mencari Master Winchan untuk menghilangkan jiwa iblis yang berada di tubuh Yofeng. Xifang juga menyampaikan bahwa Yofeng harus menyelamatkan dunia. Saat tiba waktunya, Yofeng mendapatkan kekuatan besar. Di tengah mereka mendongeng, Xifang merasakan hawa keberadaan lain yang ternyata adalah Dai. Dai kembali menghasut Yofeng bahwa tidak ada gunanya menyelamatkan manusia saat manusia sendiri memperlakukan Yofeng dengan buruk. Sementara Yofeng tak peduli tentang iblis maupun manusia, ia hanya ingin hidup sesuai keinginannya. Di tengah ketegangan antara mereka berdua, para prajurit utusan Zen untuk mendapatkan kitab penghancur dunia datang. Tak lama, Xifeng segera turun tangan, begitu pula dengan Dai yang mengapa adanya gangguannya. Namun ketegangan belum berakhir saat kedua kaki tangan Zen dan Zen sendiri tiba di lokasi. Melihat kedatangan Zen, Xifeng pun segera mengirim Cai dan Yofeng untuk menemukan Master Winchan menggunakan sebuah portal. Sesaat setelah portal tertutup, Zen langsung menyandra Xifeng dan berniat menangkap Dai yang merupakan anak Xian untuk dijadikan sebagai iblis. Sedang Xifeng yang tidak ingin pil iblis ke tangan Zen, berkat serangan Xifeng, Dai berhasil kabur, namun Xifeng harus mengorbankan nyawanya di tangan Zen.
Sementara itu, meski Dai berhasil lolos, ia dibuntuti oleh anak buah Zen yang membuat pintu masuk ke kultus iblis ditemukan. Di sisi lain, Chai dan Yao Feng tiba di pasar gelap bertemu seseorang. Di saat yang sama, Dai yang telah kembali ke kultus demonik menghadap ke Xian. Xian memaklumi kegagalan Dai untuk membawa Yao Feng karena kekuatan Zhang lebih tinggi. Namun Xian tidak mempertanyakan keputusan Dai yang menyelamatkan seorang wanita saat sedang mengawasi Yao Feng. Xian mengingat bahwa manusialah yang membantai kultus demonik. Untuk itu, Xian ingin Dai melupakan perasaannya dan bekerja sama dengan Yao Feng untuk membangkitkan kembali kultus iblis. Untuk membantu Dai, Xian mengutus Huan Ji, seorang iblis yang akan membantu dia. Sementara itu, Chai dan Yao Feng tiba di sebuah penginapan untuk bertemu salah satu wanita di sana. Wanita itu ternyata merupakan penghubung antara Chai dengan Master Wu Cheng yang berada di sebuah pulau. Di malam harinya, Huan Ji menggunakan teknik serangga untuk menyusup ke dalam penginapan. Dengan para serangga yang mengelilingi penginapan, Chai pun merasakan ada sesuatu yang tidak beres di penginapan tersebut. Sesaat setelah Chai pergi, Huan Ji pergi ke kamar Yao Feng. Huan Ji penasaran kenapa Yao Feng masih bersama manusia. Namun Yao Feng sebenarnya membenci manusia, namun ia tidak ingin tunduk oleh iblis. Di sisi lain, Chai dikejutkan dengan wanita yang menjadi perantara telah berubah menjadi zombie, termasuk semua orang yang berada di penginapan tersebut. Karena suara keributan yang dibuat Chai, Yao Feng pun membantu Chai untuk lolos dari kejaran para zombie. Namun mereka berakhir terjebak antara para zombie dan Huan Ji. Di saat yang sama, kaki tangan dari Zhang muncul dengan membantai semua zombie. Sementara Huan Ji yang melihat ada tamu tak diundang segera memulai pertarungan. Namun Huan Ji mampu dikalahkan dengan sangat mudah. Sementara Chai yang melihat kaki tangan Zhang mencoba mencari tahu keberadaan ayahnya. Dan setelah mengetahui ayahnya telah dibunuh Zhang, Chai langsung menyerang untuk balas dendam. Sayangnya pertarungan itu berat sebelah meski Yao Feng ikut membantunya. Tak lama Dai pun muncul setelah mengetahui kematian Huan Ji. Pertarungan pun kembali dilanjutkan antara Dai melawan kaki tangan Zhang. Kali ini dengan dibantu Chai dan Yao Feng, akhirnya kaki tangan Zhang berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan berakhir, Dai kembali mengajak Yao Feng untuk ikut dengannya. Namun Yao Feng yang telah menghadapi kultus demonik maupun Zhang mengenai tujuan akhir kultus demonik. Sementara dia menjelaskan bahwa awalnya dunia dikuasai oleh iblis dan manusia. Namun karena manusia takut akan kekuatan iblis, manusia pun menyerang kultus demonik. Untuk mencapai dunia yang kultus demonik, diinginkan para iblis berniat menghancurkan dunia manusia. Dan misi yang Dai bawa adalah membawa Yao Feng ke kultus demonik karena di dalam tubuhnya terdapat pil iblis yang bisa membantu kebangkitan kultus demonik. Sementara Chai mendengar cerita tersebut, ia mempertanyakan kenapa Dai begitu membenci manusia, mengingat Dai sendiri merupakan setengah manusia. Begitu pula dengan Yao Feng yang mempertanyakan iblis setelah menguasai dunia manusia. Apakah hal tersebut merupakan memang jalan yang benar? Namun bagi Dai, jika klan iblis menguasai dunia, maka dunia akan menjadi tenang. Melihat pandangan Dai tentang manusia, Yao Feng mempunyai ide untuk memanfaatkan Dai. Yao Feng menjelaskan untuk menguasai dunia, Dai membutuhkan kitab penghancur dunia. Dan tujuan Yao Feng selanjutnya adalah mendapat kitab tersebut yang berada di tangan Master Wincang. Tentu saja Chai menolak untuk melibatkan Dai, namun Yao Feng menjelaskan bahwa mereka membutuhkan bantuan untuk menghadapi Zhang yang terus mengejar. Setelah kitab penghancur berhasil didapatkan dan Zhang dikalahkan, maka Chai dan Yao Feng bisa bekerja sama untuk melawan Dai.
这就是你们齐王统治后的世界啊！怎么样，要不要跟我们一起上路无尘大师那里？ Sementara itu, anak Zhang yang sebelumnya mengikuti Dai melaporkan mengenai istana kultus demonik yang berhasil ditemukan. Sementara itu, Cai, Yofeng, dan Cai bekerjasama mendapatkan kitab dan bertemu Master Win Chang. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Fate of Devil. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.